أن محمدا عبده ورسوله. Hadis yang sudah kita baca di antaranya tentang ucapan Nabi pasti ketika ada jenazah diusung, lalu para sahabat memuji-muji jenazah tersebut, bersaksi bahwa ini jenazahnya manusia baik. Maka Nabi menjawab pasti, maksudnya pasti masuk surga. Lalu lewat pula jenazah yang buruk, yang tidak baik, dimaksud kufur. Lalu para sahabat bersaksi bahwa mayat ini mayat yang buruk. Maka Nabi mengatakan wajib, pasti. Kemudian jaminan Allah kepada seseorang untuk tidak tersentuh api neraka, yaitu orang yang anaknya meninggal 3 atau 2. Ini pun sudah kita baca. Sekarang kita lanjutkan 953 atau 952. Kita ulangi saja dari bab 164. Babu fadli man mata lahu auladun sighar. Bab keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Hadis pertama 952, an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu lahu thalatha. Seorang muslim yang anaknya mati, anaknya 3 mati, mungkin anaknya 5 mati 3, anaknya 7 mati 3, lam yablughul hijr, anak-anaknya ini belum balik, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 1 tahun, illa adkhalahu Allahul jannah, maka ada jaminan dari Allah bahwa orang tua ini akan masuk surga dengan kesabaran, kesedihan, menanggung kesedihan anaknya mati 3, bifadli rahmatihi iyyahu, dengan sebab rahmat Allah terhadap anak-anak ini, lewat rahmat anak-anak ini. Sabar. Ini hiburan bagi kita, bagi antum barangkali yang ditinggal mati oleh anak-anak 3, ya. Seluruh penderitaan di muka bumi ini akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah, asal kita sabar menghadapi. Berapa banyak orang yang amalnya sedikit, sholat sunatnya sedikit, puasa sunatnya sedikit, tidak berjihad, tidak banyak melakukan ibadah, tapi di akhirat mendapatkan keutamaan besar. Karena apa? Karena dia banyak menderita waktu hidup dan dia bersabar. Inilah keadilan Allah Maha. Maka setiap kali kita mendapati ujian, musibah, penderitaan, hiburan bagi kita bahwa ini akan diganti dengan kebaikan oleh Allah nanti di jannah. Ya.
Sebaliknya kita yang tidak pernah ditimpa musibah, yang hidup nikmat, nyaman, tentu kita pergunakan sebaik mungkin untuk taat kepada Allah. Yang banyak musibah mungkin tidak banyak hadir di majelis ilmu, ngurusin sakitnya, ngurusin keluarganya, bahkan untuk mencari uang 50.000, 100.000 sehari, dia harus dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Tidak ada sempat untuk melakukan ibadah-ibadah tambahan. Sementara antum banyak waktu luang, pergunakan sebaiknya. Banyak jalan menuju kebaikan. Ini sudah dibahas oleh beliau di bab-bab awal. Tidak bisa dengan ini, tidak bisa dengan ini. Kita berlomba dalam melakukan kebaikan. Ya, muttafaqun alaih, dari sini sahih dan Bukhari dan Muslim. Yaqul hadis awladul muslimina fil jannati li'annahu yub'adu anna Allah yaghfiru lil albab bi fadli rahmatihi lil abna. Anak-anak kaum muslimin jika mati maka dipastikan berada di surga. Ini berdasarkan keterangan bahwa Allah akan mengampuni orang tuanya dengan sebab rahmat Allah terhadap anak-anak yang mati. Jika anak-anak tersebut masuk neraka, tentu tidak akan mendapat rahmat. Tidak ada rahmat Allah bagi orang yang masuk neraka. Maka dengan keterangan di atas, wajib kita meyakini bahwa anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik dipastikan masuk surga. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Ini ayat yang dibawakan oleh beliau dalam surat At-Tur. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan, secara otomatis anak-anak agama anak mengikuti agama ayahnya. Secara otomatis orang Kristen anak-anaknya otomatis jadi Kristen, orang Buddha anak-anaknya otomatis jadi orang Buddha. Itu juga kaum muslimin, secara otomatis anak-anaknya menjadi muslim, walaupun dia belum paham syahadat itu apa, sholat itu apa, dia hanya ikut-ikutan mengucapkan kalimat-kalimat Islam, la ilaha illallah, bismillah, Allahu akbar, maka sudah dinyatakan sebagai kaum muslim, walaupun baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan jika meninggal masuk surga. Alhamdulillah bihim dzurriyyatahum, maka kami kumpulkan, kami susulkan mereka bersama keturunan anak-anak. Dari riwayat bahwa di surga ada satu khaymah, satu tempat besar. Nah, di situ sekeluarga besar dengan penuh keceriaan, kebahagiaan mereka berkumpul, melebihi kebahagiaan mereka ketika berkumpul satu keluarga besar di sebuah gedung megah, istana mewah. Itulah jannah. Yang kedua, yang terakhir, man sawara 'inda faqdi auladi wa ihtasab adkhalahu Allahul jannah. Barang siapa yang bersabar ketika kehilangan anak, mati anaknya, lalu dia berintisab, ingat istisab ya, berharap pahala dari musibah yang menimpa kita, kita berharap pahala. Wajib bagi kita mengharapkan pahala apabila kita ditimpa musibah. Dan jika dua hal ini kita lakukan, bersabar dan berharap pahala, Allah pasti akan masukkan kita ke dalam surga.
953. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد. Tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh 3 anaknya. Tamassuhun nar, lalu dia tersentuh api neraka. Tidak mungkin. Orang yang anaknya mati 3, kok dia tersentuh oleh api neraka? Tidak mungkin. Illa al-qasam, kecuali sekedar pelaksanaan sumpah. Apa dimaksud pelaksanaan sumpah? Sumpah Allah telah bersumpah, Allah telah menetapkan bahwa tidak ada anak Adam yang tidak menyentuh api neraka. Tidak ada, ya. Ini berdasarkan apa yang terdapat dalam surat Maryam. Wa in minkum illa waliduha. Tidak ada satupun dari kalian yang tidak akan warid ke neraka. Tidak ada. Kalian di sini kitabnya siapa? Seluruh manusia. Seluruh anak Adam yang pernah hidup di muka bumi ini pasti akan warid, akan masuk neraka, akan mendatangi neraka. Itu disiksa? Tidak, tidak disiksa. Ada 2 tafsiran di sini. Tafsiran pertama, dia mendatangi neraka, dia melihat-lihat neraka, dia menyaksikan orang-orang yang disiksa di neraka, orang-orang yang dulu membenci dia, orang-orang yang dulu memfitnah dia, orang-orang yang dulu waktu di dunia mencaci maki dia, dan seterusnya. Ini tambahan nikmat, menyaksikan musuh-musuhnya sedang disiksa di neraka. Berarti dia datang. Tafsiran kedua, jasad, sirat, jembatan. Karena jembatan itu berada di atas jalan, dan jembatan itu terkena api neraka. Maka tidak ada manusia yang tidak melewati sirat. Seluruh manusia melewati sirat. Ada yang selamat, ada yang tidak. Kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan Allah binasakan orang-orang yang kafir. Ini yang dimaksud tafsiran. Jadi kalau orang yang kehilangan 3 anaknya lagi itu akhirnya tersentuh api neraka, itu sekedar tahillatul qasam, sekedar pelaksanaan janji Allah, sumpah Allah bahwa memang tidak ada manusia yang tidak tersentuh neraka, tetapi tidak panas, tidak sakit. Barangkali ada pertanyaan, bagaimana tersentuh api neraka tidak panas, tidak sakit? Tentu jawabnya mudah sekali, sangat-sangat mudah bagi Allah. Lihat Nabi Ibrahim, di dunia saja sanggup Allah tampakkan orang dibakar tapi tidak panas, apalagi di akhirat. Jadi lebih tampak lagi tentunya dan mudah bagi Allah. Ini tambahan hiburan bagi orang yang ditinggal mati oleh anaknya 3. Karena ala rabbika hadlan maqdiya, hal itu sudah merupakan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Allah bikin aturan bahwa seluruh manusia pasti akan warid ke neraka. Surah tadi, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw", lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa itu, wa nadharul zalimina fiha jithiya, lalu Allah biarkan orang-orang yang zalim itu terjerumus
berlutut di jahannam, di neraka. Fikul hadis bayanu fadli sabri 'inda al-musibah wa talabil 'iwati min Allah. Keterangan tentang keutamaan bersabar ketika menghadapi musibah dan disunahkan minta iwal. Apa iwal? Ganti dari Allah. Ya, masih ingat kisah yang pernah kita baca dulu, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim istri dari Abu Talha, anaknya meninggal. Ummu Sulaim ingin mendapatkan anak lagi dan ingin segera. Maka ketika suaminya yaitu Abu Talha pulang, Ummu Sulaim tidak buru-buru ngasih tahu kalau anaknya meninggal. Abu Talha waktu itu sedang pergi safar, anaknya mati. Nah, Ummu Sulaim tidak buru-buru memberitahu bahwa anak kita meninggal. Luar biasa wanita sahabiyah Ummu Sulaim. Hari ini wanita, apalagi anaknya meninggal, baru mencret-mencret saja udah telepon suami, ya kan? Repotin suami, ini anaknya mati, diam saja. Karena apa? Karena mengincar. Nah, kebetulan malam itu Abu Talha tidak menanyakan di mana anaknya, di mana, ya. Ummu Sulaim buru-buru berdagang. Disaksikan oleh anaknya Anas bin Malik. Anas mengatakan, aku belum pernah melihat ibuku dandan secantik itu. Dia berhias di hadapan suami. Ya, karena cukup lama tidak bertemu, rindu, maka jima. Ya, setelah jima baru Ummu Sulaim mengatakan bahwa anak kita telah meninggal. Ya, coba kalau dikasih tahu dari tadi, ada tuh nggak jima, ya kan, nggak mendapatkan apa yang diharapkan oleh Ummu Sulaim. Atau kalau jima kelamaan nanti, ya kan beda keadaan suami ketika sedih dan tidak, ya kan. Nah, pagi harinya datang kepada Nabi dan Nabi mendoakan, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkati malam kalian berdua. Dan betul dari jima malam itu Ummu Sulaim hamil dan lahirlah seorang bayi yang ditahnik langsung oleh Nabi, dan Nabi memberikan nama Abdullah. Dan dari Abdullah ini disaksikan oleh para tabi'in, Abdullah ini akhirnya punya 9 anak, semuanya hafal Al-Quran, semuanya alim. Ini keberkahan malam. Yang satu mati diganti 9, 10 dengan Abdullah. Ya, karena cucu itu di manzilatil walad. Cucu, cici, pembawa itu keadaannya seperti anak, mengalir pahalanya. Ya, inilah iwal, inilah ganti dengan berusaha tentunya jima itu. Ya. Jazaa'us sabirina al-jannah, balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah surga. Balasan yang tidak ada tandingan, balasan terbesar, jannah, surga. Ma min ahadin illa sayamurru 'ala as-sirat al-mansub 'ala matn jahannam. Siapapun pasti akan melewati sirat yang terbentang di atas jahannam. Waqad yakunu muhatan bin-nar wa yakunu al-mar muhatan bin-nar wa tamassuhu bi'adabin illa al-muttaqin. Maka orang-orang itu tersentuh api neraka, panas dan seterusnya, kecuali orang-orang yang bertakwa, sebagaimana ayat tadi.
bahwa Allah telah menetapkan seluruh kalian pasti warid di neraka. Ya, itu ketetapan yang telah Allah putuskan dan pasti akan terjadi, rencana Allah pasti terjadi. Tapi Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa dan Allah biarkan orang-orang zalim terjatuh ke jahannam. Yang dimaksud zalim di sini kafir, syirik, inna syirka la dzulmun. 954. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dia berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bi hadithik, laki-laki mendapatkan hadis-hadismu. Istilah hadis sudah masyhur di zaman ketika Nabi masih hidup. Orang-orang laki-laki membawa hadis-hadis, mendengar ucapan, mendapatkan ilmu dari. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fi, maka khususkan satu hari. Hari apa itu? Hari Senin, atau hari Kamis, atau hari apa? Na'tika fi, yang bisa kami datangi, tu'allimuna mimma 'allamaka Allah, agar engkau mengajarkan kepada kami apa yang Allah ajarkan kepada kami. Lihat, para sahabiah, wanita-wanita ini paham bahwa ilmu Nabi adalah dari Allah, bukan karangan Nabi, bukan gubahan Nabi, bukan akal-akalan Nabi, tapi semua datang dari Allah. Tu'allimuna mimma 'allamaka Allah, ajari kami ilmu yang telah Allah ajarkan kepada engkau. Kami siap menerima. Ya. Karena dengan alasan teknis, mungkin para sahabiah tidak seperti ini, sampai belakang sana bisa mendengar, kan belum ada pengeras suara. Maka perlunya perempuan khusus agar lebih dekat kepada Nabi, mendengar suara Nabi. Nabi juga tidak mengeluarkan mukjizatnya, begitu berbicara terdengar kemana-mana setiap kali bicara, tidak, biasa saja. Nah, maka perlunya seperti ini. Ya, maka ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mau 5.000 orang, bahkan 100.000 orang, bahkan jutaan orang mendengarnya sama. Ya, masalah tidak seperti ini. Maka perlunya seperti ini. Maka Nabi mengatakan, istami'na yawma kada wa kada, boleh nanti kalian berkumpul hari Ahad, sebut oleh hari Ahad. Fajtama'na, lalu di hari yang telah ditunjuk oleh Nabi, para sahabat ini berkumpul. Fa'atahunna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mendatangi mereka, fa'allamahunna mimma 'allamahullah, lalu Nabi ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi. Maka lalu di antara ilmu tersebut, tentu ilmu itu banyak, ya, mungkin 10 menit, mungkin 15 menit, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, ya. Tentu tidak dibawakan semua di sini, tapi satu kalimat yang dihafal oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Apa? Ma min kunna min imra'atin tuqaddimu salasatan ila al-walad, siapa di antara kalian, wahai perempuan, yang ditinggal mati oleh 3 anak,
illa kanu laha hijaban minan nar, maka itu menjadi hijab, menjadi penghalang antara dia dengan neraka. Mati tiga. Faqalat imra'atun, ada seorang wanita yang bertanya, "Wathnain, bagaimana kalau dua ya Rasul?" Nabi menjawab, "Wathnain." Ya, dua. Ada tibli mubarak qawaid termasuk satu, mungkin dengan riwayat lain. Ya, artinya tidak sia-sia. Tidak boleh kita mengatakan itu kan tiga, dua, kalau satu enggak, tambah satu lagi, ya enggak. Ya. Artinya ya satu tetap ada keutamaan. Ya. Kalau kita berharap mati satu lagi, kan nggak boleh. Ya. Kan nggak boleh. Kita berharap kematian, walaupun kita tidak boleh. Kita tidak suruh orang bunuh, tapi kita berharap mati. Nanti kan nggak boleh. Ya. Berharap keburukan kan tidak boleh. Berharap kematian kan tidak boleh. Kalau terpaksa minta mati, maka harus seperti doa yang beberapa kali kita bahas. Allahumma ajini makanatil hayatu khairan wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Hidupkan aku ya Allah seandainya hidup itu lebih baik bagiku. Tapi seandainya mati lebih baik bagiku, matikan. Ini maksimal. Maka tidak boleh kita mengatakan ya Allah matikan saya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Dalam kondisi apa? Harus dua pilihan tadi. Serahkan kepada Allah. Muttafaqun alaih. Fikul hadis. Jawazu talab an-nisa'i min al-'alim an yu'allimahunna asy-syari'ah. Bolehnya para wanita minta kepada seorang alim untuk diajari syariat-syariat Islam. Khusus, tentu tidak ada fitnah. Boleh. Ya, berarti pengajian khusus ibu-ibu, pengajian khusus wanita, karena memang keperluannya agak khusus, atau memanfaatkan waktu yang ada, laki-laki bekerja di kantor, pun yang tidak ada contoh dari Nabi dan tidak disukai oleh para ulama sebagian mengharamkan itu khusus remaja. Jadi tidak ada Nabi mengumpulkan para remaja, ya, remaja Mesir, tidak. Maka Ibn Abbas, Anas bin Malik dan seterusnya bercampur dengan yang besar-besar. Ilmu adalah ilmu, tidak ada hubungannya dengan umur. Walaupun masih kecil, walaupun masih remaja, kita sanggup mengikuti pelajaran bersama para syuyukh, bersama orang-orang tua, tidak masalah. Tidak masalah. Tunggal Imam Malik terkagum-kagum dengan Syafi'i yang sudah hafal Al-Muwatta. Berapa umur Syafi'i waktu itu? Ya, belum kan? Belum 15 tahun, 9 atau 10 tahun. Dan Imam Malik sudah terkagum-kagum dan diberi tempat. Begitu juga Imam Bukhari ketika membetulkan hafalan gurunya Ubaidi, guru besar dari Al-Imam Al-Bukhari, yang awal-awal kitab Bukhari menyebut nama Haddatsana Ubaidi. Itu hafalan Ubaidi agak terselip, tergelincir, dibetulkan oleh Imam Bukhari. Berapa umur Bukhari waktu itu? 19 tahun, masih remaja. Ya, maka tidak ada pengajian khusus remaja. Ya, tidak disukai. Kalau khusus wanita ada. Dan yang kita saksikan beberapa keburukan bercampur antara laki dan perempuan, remaja Mesir atas nama remaja Mesir, bikin perkumpulan di situ, pengajian campur aduk dan seterusnya. Dan jarang dari mereka pacaran segala macam.
Adapun khusus wanita ada contohnya, salah satunya hadis ini. Jawazu taksisi yaumin li ta'limin nisa. Bolehnya mengkhususkan satu hari untuk memberikan pelajaran kepada para wanita. Melihat dari fawaid yang beliau keluarkan, sepertinya ini tidak terus menerus ya. Mungkin sekali, dua kali. Karena Nabi mempunyai majlis ya, majlis yang rutin sepekan sekali. Adapun majlis beliau di mana saja, sebagaimana sebagian ulama majlisnya di mana saja, keluar dari masjid, berdiri, tanya tentang ilmu, menjawab, tanya tentang ilmu, atau sedang duduk di kebun, kelilingi beberapa sahabat, ya, penuh dengan ini. Nah, adapun yang khusus sepekan sekali. ينبغي على العالم تنبيه المتعلم على أمور هو بحاجتها أكثر من غيرها، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علم النساء وحثهن على السمر عند فقد الأولاد لأنهن يكثرن النياحة. Para Nabi tahu bahwa para wanita itu banyak merantau. Para wanita itu banyak merantau. Jelas lebih banyak wanitanya daripada laki-laki. Sama-sama tidak tahu agama atau sama-sama tahu agama, tetapi suaminya diam saja, mungkin hanya meneteskan air mata. Istrinya teriak-teriak, istrinya marah. Nah, karena Nabi tahu, maka Nabi memberikan rangsangan kepada para wanita untuk tidak merantau tapi bersabar. Dan jika ditinggal mati oleh anaknya 3 atau 2 atau 1, itu menjadi penghalang hijab antara dia dengan neraka. Ya. Dan beliau tahu betapa wanita itu banyak neraka. Yang terakhir, ala 'amil musibati yaqulul ajr. ولذلك تدرجت الصحابية في ذكر الثلاثاء في ذكر الثلاثة ثم الاثنين ثم الواحد. Besarnya musibah ini merupakan tambahan pahala. Oleh karena itu semakin besar musibah, semakin besar pahala. Oleh karena itu para sahabat dari 3 kemudian 2 kemudian 1. Bagaimana 4 ya lebih berharap lagi, bagaimana 5 lebih lagi, bagaimana 1 tetap ada. Ya, jadi Nabi menyebut 3, 2 itu bukan pembatas. Kalau anaknya mati 3 terhalang dari neraka, kalau anaknya mati 2 atau 1 tidak terhalang dari neraka, bukan begitu. Sama-sama terhalang dari neraka. Hanya derajatnya tentu berbeda. Ya. Ya, bab 165. Babul bukai wal khawfi 'inda al-mururi bi qubur al-zalimin wa masari'ihim wa izhari al-iftiqar ila Allah Ta'ala wa at-tahdhiri min al-ghaflati an dhalik. Bab tentang keharusan menangis, takut ketika melewati kubur-kubur orang zalim, melewati tempat-tempat yang dibinasakan oleh Allah, dan tidak boleh kita berpaling malah senang-senang tertawa-tertawa ketika kita melewati tempat-tempat yang diazab. Nanti akan dibawakan oleh beliau contohnya yang ada di Saudi, ya, Saudi, di Hijaz. Itulah tempat yang dulu pernah diazab oleh Allah di negeri Al-Hijaz. Ada surat Al-Hijaz, yaitu negerinya kaum Samud yang durhaka dan bermaksiat kepada Nabi Saleh.
sementara mereka diberi oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Mereka diberi kekuatan yang dahsyat, bisa memahat pegunungan menjadi gedung-gedung megah mewah. Kuat sekali mereka, kaum 'Ad, kaum Samud. Mereka bukan bersyukur mentaati nabinya, tapi malah menyembelih unta yang dilarang oleh Allah untuk disembelih, melecehkan Nabi Isa. Maka diazab habis mereka. Ya, ini banyak dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mengerikan azab yang Allah timpakan kepada kaum Samud. Nah, Nabi diberi kesempatan oleh Allah untuk melewati negeri daerah ini. Ketika beliau mau berangkat menuju Tabuk, kita kenal ada perang Tabuk, perang antara Nabi dengan Heraklius langsung. Pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Nabi SAW, dan pasukan Romawi Kristen dipimpin langsung oleh Heraklius. Tetapi Heraklius ketakutan. Ditunggu selama 20 hari di Tabuk, tidak datang. Rasulullah sudah 2 hari menunggu di Tabuk. Kaisar Romawi yang sangat terkenal ini, ampuh luar biasa kuat sejarah pencatatnya, tidak berani berhadapan dengan Nabi SAW. Akhirnya tidak jadi perang, dan kemenangan di tangan kaum muslimin tentu. Nah, ketika berangkat menuju Tabuk inilah beliau dan para sahabat melewati satu daerah yang bernama Al-Hijr. Inilah daerah kaum Samud yang dihabiskan dan diazab oleh Allah. Nah, saya bacakan kisah penggalannya dan kisah selengkapnya. Hadis pertama 955. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, yakni lamma wasalul Hijr, ketika beliau dan para sahabat sampai di sebuah tempat yang bernama Al-Hijr. Ya Samud, negerinya, daerahnya kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh yang diazab dan dibinasakan oleh Allah. Apa kata Nabi? Menjelang melewati, detik-detik menjelang melewati daerah terazab itu, pas di situ ada bekas-bekasnya. Barangkali tentu ada yang pernah ke sana, walaupun agak sulit ya, agak dipersulit, agak dilarang karena memang tidak boleh secara hukum haram kecuali memenuhi syarat. Apa syaratnya? Ini menunjukkan bahwa pemerintah Saudi taat Quran, mentaati Nabi SAW. Tidak seperti orang-orang kufar atau sebagian kaum muslimin di negeri kita. Tidak perlu. Yang penting jalan-jalan, lihat-lihat, ini peninggalan dulu, disiksa, melihat sambil lucu, ketawa. Tidak boleh. Tidak boleh melewati daerah yang telah diazab oleh Allah kecuali memenuhi syarat. Apa syaratnya? Saya bacakan. Kata Nabi, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Jangan kalian masuk ke daerah yang diazab oleh Allah itu. Daerah Al-Hijr, kaum Samud. Illa an takunu bakin, kecuali kalian sambil menangis. Kecuali kalian sambil menangis. Tentu ini tidak mudah. Iya kan? Menangis kan tidak mudah. Kalau diam saja, apalagi sambil tertawa, sambil lucu-lucu, tentu tidak boleh. Apalagi yang diperhatikan fisiknya, materialnya, ya, sisa-sisa bangunannya yang masih tampak kuat, tidak boleh. Yang harus diperhatikan bahwa di sini ada manusia kuat luar biasa.
Beberapa ribu tahun yang lalu Allah buatkan mereka, tetapi mereka tidak bersyukur, kufur, tidak taat kepada Nabi Saleh, lalu Allah binasakan. Dan kita akan bernasib seperti itu kalau kita berkelakuan seperti mereka. Maka takut jadi. Itu yang dimaksud. Walaupun mungkin tidak sampai meneteskan air mata, tetapi ada usaha, itu tafakkur. Tafakkur. Itu juga sunnah ketika kita melewati daerah yang pernah dialami tsunami misalnya, gempa Jogja misalnya, gempa di mana tanah longsor. Ketika kita berada di depan situ, kita membayangkan bahwa keadaan seperti ini juga bisa menimpa saya, menimpa kita. Ya, kalau kita tidak bersyukur seperti mereka. Jadi ambil pelajaran, bukan napak tilasnya, sekedar ingin tahu. Fa'illam takunu bakin, kalau kalian tidak menangis, fala tadkhulu alaihim, jangan coba-coba masuk ke daerah itu. Jangan masuk ke daerah Al-Hijaz, daerah Islam, kecuali kalian sambil menangis. La yusibukum ma asabakum, la yusibukum ma asabakum, karena bisa saja kalian akan tertimpa apa yang telah menimpa mereka. Tidak mustahil, karena kita tidak menangis, tidak tafakkur, tidak merasa takut terhadap dosa-dosa mereka, lalu Allah menimpakan kepada kita apa yang telah Allah timpakan kepada mereka. Oh iya. Wa fi riwayatin, di riwayat lain dikatakan, lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijaz, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati daerah Al-Hijaz tersebut, beliau bersabda, la tadkhulu masakin alladziina zalamu anfusahum, jangan kalian masuk melewati tempat orang-orang yang telah menzalimi diri mereka. Ayyusibakum ma asabahum, agar kalian tidak tertimpa apa yang telah menimpa mereka, illa an taqulu baqi, kecuali kalian sambil menangis. Tsumma qarna'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, lalu Nabi sambil melewatkan, harus melewati jalan menuju Tabuk, harus melewati, atau yang terdekat harus melewati itu. Maka Nabi melewati daerah Al-Hijaz itu sambil menundukkan kepalanya, wa asra'a siyar, lalu beliau mempercepat jalannya, hatta ajazal wadi, sampai beliau meninggalkan wadi tersebut, tempat tersebut. Ya. Walaupun barangkali tidak ada riwayat di sini Nabi menangis, tapi ada usaha dengan menunduk, bertafakkur, membayangkan, takut. Ya, karena itu dalam fawaidnya sesaling menjelaskan hal ini. Jadi tidak harus sesenggukan keluar air mata. Yang penting tadabbur, tafakkur, bahwa di tempat ini ada hamba-hamba Allah yang telah diberi nikmat oleh Allah, sekarang binasa dan disiksa dan musibah yang luar biasa. Tentu kita akan tahu, ya, walaupun mungkin tidak meneteskan air. Fiqhul hadis, al-buka'u yub'atsu 'ala at-tafakkur wal i'tibar, menangis itu diakibatkan oleh tafakkur, i'tibar, mengambil pelajaran. Kan menangis itu bukan sekadar air mata jatuh dari mata kita. Kalau menangis itu sekedar air mata jatuh dari mata kita, ya cari aja cabai, apa-apa kan? Kan menangis bukan menetesnya air mata dari mata kita, tetapi karena tafakkur, i'tibar, karena berpikir, karena i'tibar, mengambil pelajaran. Itu intinya. Yang jadi pemahaman beliau, pemahaman yang sangat bagus. Faka'annahu amarahum bitafakkuri fi ahwalin tujibul buka, maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk bertafakkur
membayangkan, memikirkan, mengambil pelajaran tentang kaum Samud yang sekarang sedang berada di bawah kaki kita. Entah sedang diapakan oleh Allah yang jelas disiksa. Jelas pasti karena mereka kufur terhadap syariat ini, tidak boleh diragukan. Dan itu berdasarkan nas langsung Al-Quran. Pasti mereka disiksa luar biasa. Sementara dulu mereka menyombongkan diri. Nah, ini yang bisa membawa para sahabat untuk menangis. Min taqdirillah ta'ala ala ulaik bil kufri ma'a tamkirihi lahum fil ardh. Mereka diberi kekuatan di muka bumi, bukannya bersyukur malah kubur, dan mereka menyia-nyiakan waktu yang panjang, sekali yang Allah berikan kepada mereka. Ya, kita salat dulu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ada beberapa fawaid lagi, tapi sebelum kita lanjutkan, ada barangkali ini menambah tabungan pahala kita. Saudara kita bernama Rifki, anaknya 1 tahun timpa musibah jatuh, sekarang dirawat di rumah sakit. Katanya ada lumpuhan otak. Nanti kita ringankan beban dia. Saya kira jarang absen di majelis ini, cuma malam ini tidak ada. Nanti ada kain putih di belakang yang akan dihantar oleh Roni, nanti untuk bisa berikan bantuan semampu antum. Mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Wattaqullah walau bisyikki tamrah. Mestinya kita beramal itu ingat risiko. Adapun sembuh dan seterusnya urusan Allah. Jadi setiap kali ada hal-hal seperti ini, kita teringat bahwa ini jalan dari Allah. Allah membukakan jalan untuk kita masuk surga, menyelamatkan diri dari neraka. Ya, manfaat akhiratnya bukan manfaat dunia. Ya, ada 4 fawaid lagi. Tatafakkuru fi muqabalati ulaika nikmatullah bil Qur'an. Berpikir mengambil pelajaran tentang kelakuan mereka, orang-orang Samud, yaitu membalas nikmat Allah dengan keburukan, membalas kebaikan Allah dengan keburukan. Mereka tidak bersyukuri nikmat besar yang Allah berikan kepada mereka, justru sebaliknya. Dan Allah memberikan waktu yang panjang, dan umur mereka tidak jauh, ya kan? Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, ratusan tahun, mungkin sekitar 700 tahun, 800 tahun. Kalau Nabi Nuh kan 1000 tahun. Nabi Musa diberikan sekitar 400-500 tahun. Ya, panjang sekali. Nah, ini tidak dipakai oleh mereka untuk berpikir. Padahal pelajaran demi pelajaran Allah tampakkan kepada mereka. Kemudian man la yahtamilu bimithli hadha yadullu ala qasawati qalbihi wa adami khushu'i. Orang yang tidak mengambil pelajaran dari hal-hal seperti ini menunjukkan lemahnya hati, kerasnya hati. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak dikabulkan.
Salah satu musibah jika kita tertimpa seperti ini, doa tidak dikabul, hati tidak khusyuk, keras, jiwa tidak pernah puas. Ini musibah yang Allah timpakan kepada umumnya orang-orang kafir, siksaan azab sebelum azab neraka nanti. Sebaliknya kaum muslimin sebelum mendapatkan nikmat surga, Allah telah berikan nikmat dahulu, hatinya tenang, puas, mendapatkan nikmat Allah walaupun sedikit, doanya dikabul. Ini. Kemudian al-hathu ala muraqabatillah fi kulli umuril hayat, anjuran untuk selalu muraqabah, rasa diri kita selalu diawasi oleh Allah di sepanjang kehidupan kita. Tidak ada waktu, tidak ada tempat di mana kita tidak diawasi oleh Allah. Allah selalu mengawasi. Wajib kita merasa seperti itu. Yang terakhir, az-zajru 'anis sukna fi diyaril mu'adzabin wal isra'i 'inda al-muruwi biha. Larangan untuk berada di tempat di mana tempat itu merupakan negeri daerah yang diazab. Saya kira itu kita tahu tempat-tempat mana yang telah diazab oleh Allah di negeri kita ini. Nah, jangan berlama-lama, jangan bermain-main, rekreasi, jalan-jalan di tempat-tempat seperti ini, kecuali memenuhi syarat tadi, bertafakur, tadabbur, i'tibar, dan kita merasa takut dan bisa menangis. Minimal hati kita menangis. Ya, Allah Ta'ala. Ada pertanyaan?